Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim yang terdiri dari saya sendiri Musa Mustafa, Saya Ida Susilarini. Saya Mukhlis Fatin. Saya Ibu Evi Novita Wulandari, calon guru penggerak Angkatan 8, yang akan menampilkan video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam Pak Musa. Ya, bagaimana kabarnya Bu Lis? Alhamdulillah baik. Pak Musa bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, Bu Lis. Ya, Bu Lis, hari ini Bu Lis akan melakukan coaching dan saya juga akan melakukan penilaian. Sebelum Bu Lis melakukan coaching, izinkan saya mendiskusikan rubrik penilaian coaching. Ada beberapa hal yang akan saya nilai, yaitu Iya. yang pertama, apakah proses coaching yang Bu Lis lakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menjelaskan tujuannya, mengidentifikasi masalahnya apa, dari masalah tersebut rencananya apa dan tanggung jawab ke depannya seperti apa. Kemudian yang kedua, saya akan menilai pertanyaan-pertanyaan yang Bu Lis sampaikan. Apakah sesuai dengan masalahnya dan apakah pertanyaan-pertanyaan yang Bu Lis berikan kepada Koji sudah berbobot. Yang ketiga, bagaimana respon Koji terhadap pertanyaan tersebut. Kemudian saya juga mengingatkan bahwa dalam coaching punya prinsip coaching yaitu kemitraan. Coach dan Koji merupakan mitra. Proses kreatif yaitu prinsip ini dapat membantu seseorang untuk menjadi otonom karena dalam prosesnya orang yang dikembangkan perlu untuk berpikir ke dalam dirinya untuk mendapatkan kesadaran diri akan situasinya dan kemudian menemukan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kompetensi dirinya dan memaksimalkan proses yang mana dalam percakapan tersebut perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Sebelum coaching dimulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Lis. Sesi pertanyaan. Yang Jadi Pak, pertama, Observer kepada coach. kompetensi coaching apa yang ingin Bu Lis kembangkan? jadi dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, Bu Lis, kompetensi mana yang ingin Bu Lis kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya, dari 3 kompetensi tersebut ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif saat coach menceritakan atau mendiskusikan permasalahannya, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach agar coach dapat menemukan solusinya. Ya, pertanyaan yang ketiga, Bu Lis, indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Bu Lis dalam proses coaching kali ini? Jadi indikatornya adalah coach dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya berikan kepada coach. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Bu Lis. Nanti kita akan berdiskusi kembali setelah Bu Lis melakukan coaching dengan Bu Ida. Baik, Pak. Ya, Assalamualaikum, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lis. Ya, baik, Bu Ida. Seperti yang Bu Ida sampaikan tadi, Bu Ida ada hal yang ingin didiskusikan dengan saya. Apa betul, Bu? Benar sekali, Bu Lis. Jika Bu Lis Iya. ada waktu luang, saya harap Bu Lis berkenan mendengarkan
hal yang ingin saya sharingkan. Kira-kira dengan sharing ini tujuan yang ingin Bu Ida capai apa? Melalui sharing ini, saya berharap saya bisa merumuskan atau mencari solusi dari beberapa temuan atau kendala di kelas saya, Bu Lis. Ya, baik. Kalau begitu, agar nanti Bu Ida bisa menemukan solusi atas permasalahan tersebut, Bu Ida tolong ceritakan kepada saya permasalahan tersebut bagaimana sebenarnya. Begini Bu Lis, pada saat ini di kelas 8 saya mempunyai CP atau capaian pembelajaran yaitu listening dan speaking, mendengarkan dan berbicara dengan skop materi adalah deskriptif yang bertema tentang general truths dan daily routines. Nah, pada kegiatan ini saya sudah membuat beberapa skenario pembelajaran. Nah, di situ saya menemukan bahwa ternyata kemampuan berbicara siswa saya itu masih sangat rendah. Karena kalau di prosentase kemampuan awal mereka itu yang bisa berkomunikasi dua arah, artinya tidak hanya saya saja, tapi mereka juga bisa merespon itu masih 30%. Nah, permasalahan yang saya temui ini masih sekitar 75% siswa saya yang belum memiliki kemampuan berbicara dengan baik. Oh, begitu. Jadi, kalau boleh saya ulangi lagi agar nanti saya tidak salah persepsi dengan yang Bu Ida sampaikan tadi. Jadi, di kelas 8 ada CP ya Bu Ida ya, capaian pembelajaran tentang mendengarkan dan berbicara tentang tema yang tadi Bu Ida sampaikan. Nah, untuk itu Bu Ida ingin meningkatkan kemampuan berbicara karena kemampuan berbicara mereka masih sangat rendah. Nah, hanya 75% yang memiliki kemampuan berbicara yang baik. Begitu ya, Bu ya? Benar, Bu Ya, Lis. oke, bagus sekali. Kira-kira agar Bu Ida bisa meningkatkan kemampuan berbicara siswa tersebut, Bu Ida punya rencana apa untuk meningkatkan kemampuan berbicara tersebut? Nah, ini saya memiliki beberapa alternatif solusi sebenarnya, Bu Lis. Iya. Tapi saya sampai sekarang belum memutuskan. Yang pertama adalah saya harus menyiapkan glossary atau kumpulan kata yang basic atau dasar, kumpulan dasar yang wajib diketahui dan dipahami serta mungkin lebih spesifiknya dihafalkan oleh siswa pada materi tersebut. Jadi selama ini mungkin saya belum mempersiapkan kosakata tersebut. Nah, ketika saya sudah menyiapkan kosakata tersebut, itu adalah dasar kosakata yang wajib dipahami siswa. Mungkin salah satu permasalahan kenapa siswa saya tidak bisa berbicara aktif itu adalah karena minimnya atau kurangnya kosakata yang mereka miliki. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya harus menyediakan lingkungan belajar itu yang bisa menstimulus siswa saya untuk aktif berbicara. Mungkin dalam bentuk permainan atau sesuatu yang bisa meningkatkan minat mereka pada aktivitas berbicara. Mungkin itu Bulis saat ini yang terpikirkan. Baik. Untuk membuat kumpulan kata, apa saja yang Bu Ida butuhkan sehingga nanti saya bisa membantu Bu Ida atau teman-teman yang lainnya bisa membantu Bu Ida. Nah, ini benar sekali, Bulis.
sebenarnya ide saya ini akan lebih efektif jika saya melibatkan guru lain. Karena di jenjang kelas 8 itu ada 9 rombel dan itu diampu oleh 3 guru. Nah, akan lebih maksimal kalau kami yang mengajar di kelas 8 ini membuat glossary tadi bersama-sama sehingga kemampuan dasar siswa atau penguasaan kosakata siswa itu tidak hanya dimiliki di kelas saya, itu yang skup lebarnya atau jangka panjangnya. Nah, tapi untuk di kelas saya sendiri yang saya butuhkan adalah saya mulai menyortir kata atau phrase atau frase yang bisa mulai dihafalkan untuk siswa-siswa saya. Sangat menarik ya rencana Bu Ida ini. Semoga nanti Bu Ida bisa membuat kumpulan kata tersebut. Lalu yang kedua tadi Ibu, ada lagi menyediakan lingkungan belajar. Kira-kira yang seperti apa, permainan-permainan yang seperti apa yang bisa Bu Ida terapkan nanti di kelas? Ini mungkin selama ini saya juga harus mengoreksi diri sepertinya. Lingkungan belajar yang saya ciptakan itu terlalu monoton atau bisa ditebak oleh siswa saya. Artinya kalau tidak begini ya begini. Nah, itu mungkin ya cukup membosankan. Nah, sehingga saya berpikir mungkin saya akan lebih lagi memfasilitasi siswa saya dengan beberapa permainan yang menjadi pemantik untuk pelajaran saya. Mungkin yang pertama itu saya bisa menerapkan TPR, Total Physical Response, dalam penguasaan kata, dan juga mungkin itu bisa dikombinasi dengan direct methods yang bisa dikembangkan dalam bentuk permainan. Nah, permainan yang sudah terpikirkan untuk saya tadi bisa tebak kata lewat PPR. Saya juga akan menyiapkan kayak snake and ladders yang berisi atau ular tangga yang berisi tentang kosakata yang ingin saya terapkan. Sepertinya itu bisa memfasilitasi siswa saya dalam perbendaraan katanya. Mungkin saya juga bisa menggunakan beberapa platform yang ada di internet yang friendly user dan easy user dan tidak berbayar mungkin, sehingga kelas saya itu aktivitasnya variasi, karena untuk belajar tidak harus dalam situasi yang serius. Mungkin itu ya tulis yang akan menarik saya sekali Bu Ida. Iya, sebenarnya mungkin hal itu bisa dijadikan alternatif ya Bu Ida ya. Kira-kira untuk mencapai semuanya tersebut, Bu Ida butuh bantuan guru lain atau tidak? Kalau untuk di kelas saya mungkin saya akan coba mengcover atau menyelesaikan sendiri. Yaitu tadi saya memang harus benar-benar menyiapkan modul belajar saya, LKPD untuk siswa saya, dan memikirkan betul skenario pembelajaran. Nah, ketika itu mungkin berhasil, saya bisa sharing pengalaman ke teman lain. Mungkin untuk saat ini saya akan implementasikan sendiri dulu tulis. Oke, tadi Bu Ida sampaikan akan sharing pengalamannya dengan teman-teman yang lain. Kira-kira caranya bagaimana, Bu? Apakah Bu Ida ke kelas-kelas atau bagaimana? Karena kami punya MGMP sekolah, mata pelajaran bahasa Inggris, di pertemuan rutin mungkin saya akan berbagi pengalaman. Sepertinya demikian, sehingga program saya ini tidak terlaksana di kelas saja. Saya saja. Nah, jadi menciptakan lingkungan belajar itu tidak di skup kelas saya, jam saya saja, tapi mungkin juga di lingkungan sekolah, sehingga kita bisa berkolaborasi. Mungkin seperti itu, Bulis.
Bagus sekali. Saya dukung Bu Ida untuk bisa menerapkan permainan-permainan dan memberikan kumpulan kata kepada siswa-siswa kelas 8 dan juga bisa mendiseminasikan kepada teman-temannya. Lalu bagaimana perasaan Bu Ida sekarang kira-kira setelah Bu Ida bercerita dengan saya? Alhamdulillah sekarang saya sudah lega ya Bu Lis, karena dari perbincangan kita saya sepertinya sudah bisa menentukan tingkat prioritas aktivitas mana yang akan saya eksekusi terlebih dahulu. Sepertinya Baik. begitu. Baik, semoga nanti rencana-rencananya berjalan dengan baik dan dapat diterapkan di kelas dan hasilnya nanti bisa meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 8. Amin. Terima kasih Bu Lis. Baik, sama-sama Bu Ida. Apa ada lagi yang ingin didiskusikan dengan saya? Sementara itu dulu Bu Lis. Baik, ya terima kasih Bu Ida atas sharingnya. Sama-sama Bu Lis. Ya. Assalamualaikum, Bu Lis. Waalaikumsalam Pak Musa. Ya, alhamdulillah Bu Lis tadi sudah melakukan proses coaching dengan Bu Ida. Ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kembali ya Bu Lis. Iya Pak. Ya, yang pertama yaitu apa yang sudah Bu Lis lakukan pada saat coaching? Yang saya lakukan atau yang saya tanyakan pada proses coaching yang tadi adalah yang pertama menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi permasalahan yang ingin didiskusikan, lalu rencana pelaksanaan atau aksi nyata dari solusi yang didapatkan, serta kapan rencana tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan alur tirta saat coaching, Pak. Ya, saya tadi melihat Bu Lis sudah menjadi pendengar yang sangat baik dan Bu Lis juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan masalah kunci. Dan yang paling penting, Bu Ida sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Lis kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Bu Lis barusan lakukan? Ya, kompetensi yang lain yang ingin saya kembangkan saat proses coaching adalah saya ingin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang lebih berbobot lagi kepada coach agar nanti coach dapat mendiskusikan permasalahannya dengan baik dan dapat menemukan solusinya dengan baik pula pada saat proses coaching tersebut, Pak. Ya, terima kasih Bu Lis. Itu saja observasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coaching sudah menerapkan alur tirta.